Halo, masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar kuncu-kuncu nih Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Merauke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa, Mas Nanang akan membahas putaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap, dan over-under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya ya masih. Dikasih info masih. Oke masih, tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 16 dan 17 Juli 2022 ya masih. Sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan, seperti biasa Mas Nanang akan mereview build semalam sore dan tadi malam ya masih. Di sini Mas Nanang berhasil profit 1 build ya masih. Di sini Mas Nanang patah 1 ya masih di 3 sore. Untuk di build selanjutnya di sini pun Mas Nanang patah 1 ya masih. Di sini Mas Nanang kira belum patah, rupanya udah patah ya masih. Mas Nanang mengambil di over 2,5, skornya 2-0. Di sini Mas Nanang patah ya masih. Untuk di build selanjutnya di sini pun Mas Nanang patah ya masih. Di sini Mas Nanang kalah ya masih. Untuk yang bilang ini build konten ya masih, gagal profit. Cuman Mas Nanang tadi malam berhasil profit ya masih, bawa 3 tim build boom ya masih. Mas Nanang boom squad saldo untuk di sini ya masih. Di sini Mas Nanang menang full. Memang tadi malam OLS Olu ini di babak pertama kalah ya masih 1-0. Cuman di babak kedua dia comeback ya masih. Di sini Mas Nanang tadi malam di babak pertama udah jantungannya di sini masih. Rupanya di babak kedua kena bante OTP Olu. Wah, di sini banyak yang ekor ya masih. Kalau masih penasaran boleh gabung di grup tele ya masih, koncone Mas Nanang, dan boleh gabung di grup WA. Oke masih, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama ada Mariam menjamu Helsinki, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Mariam pukul jam 10:30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Mariam mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Helsinki mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Kita lihat di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Mariam mendapatkan 1 kali kemenangan, Helsinki mendapatkan 2 kali kemenangan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head-to-head lebih diunggulkan Helsinki ya masih. Kita lihat di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Mariam ada di peringkat ke-10 dengan poin 14. Helsinki ada di peringkat ke-12 dengan poin 6. Untuk di klasemen lebih diunggulkan Mariam yang masih. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Mariam mengoffer Helsinki dengan handicap setengah, 3/4, dan 1. Untuk di over-under ada 2,5, 2/3/4, dan 3. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Helsinki dengan menahan handicap 3/4. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 2,5 ya masih. Kenapa Mas Nanang mengambil Helsinki? Karena dianya di 5 pertandingan terakhir berkandang di kandang lawan cukup bagus ya masih. Itu alasan Mas Nanang kenapa mengambil Helsinki ya masih. Cuman di pertandingan ini Mas Nanang lebih fokus bermain di over under ya masih, di over 2,5 gol. Untuk di pertandingan yang kedua ada Hafnar Jodur menjamu Viking Gur, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Hafnar Jodur pukul jam 1 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Hafnar Jodur mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 3 kali berakhir dengan imbang.
Sedangkan Viking Gur mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Viking Gur ya masih. Untuk di head-to-headnya kedua tim, Afnar Jodur mendapatkan 1 kali kemenangan, Viking Gur mendapatkan 4 kali kemenangan. Untuk di head-to-head dan di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Viking Gur ya masih. Jelas untuk di pertandingan ini Mas Nanang lebih yakin mengambil Viking Gur. Untuk di klasemennya kedua tim, Afnar Jodur ada di peringkat ke-9 dengan poin 10. Viking Gur ada di peringkat kedua dengan poin 25. Untuk di klasemen pun lebih diunggulkan Viking Gur ya masih. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Viking Gur mengoffer Afnar Jodur dengan handicap lek-lekan dan 1/4. Untuk di over-under ada 23/4 dan 3. Dan untuk di pertandingan ini Mas Nanang lebih fokus mengambil di handicap pur 1/4 masih, walaupun osnya gede. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di under 3 karena prediksi Mas Nanang di pertandingan ini bakal berakhir dengan skor 1-0 ya masih full time, karena Viking Gur berkandang di kandangnya Afnar Jodur. Jadi orang mungkin ada banjir gol ya masih. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Hamkam menjamu Bodo Glimt, dan pertandingan ini akan disiarkan di kandang Hamkam pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Hamkam mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Bodo Glimt mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Bodo Glimt masih ada mendapatkan kekalahan ya masih, sedangkan Hamkam tidak ada menelan kekalahan 1 kali pun. Jelas di sini lebih diunggulkan Hamkam ya masih. Kita dulu di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Hamkam belum pernah mendapatkan kemenangan 1 kali pun ya masih. Di sini dimenangkan oleh Bodo Glimt 2 kali dan 3 kali berakhir dengan imbang. Walaupun di head-to-head Hamkam belum pernah mendapatkan kemenangan, di sini Mas Nanang tetap mengambil Hamkam ya masih, karena orang mungkin di ini mau dikebuki terus oleh Bodo Glimt. Untuk di klasemen yang kedua tim, Hamkam ada di peringkat ke-10 dengan poin 17. Bodo Glimt ada di peringkat keempat dengan poin 22. Untuk di klasemen pun lebih diunggulkan Bodo Glimt ya masih. Cuman di sini Mas Nanang ora gentar untuk mengambil Hamkam, karena Hamkam juga ora iso disepelekan ya masih. Kita dulu di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Bodo Glimt mengoffer Hamkam dengan handicap setengah, 3/4 dan 1. Untuk di over-under ada 23/4, 3 dan 3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Hamkam dengan menahan handicap setengah. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 23/4 masih, karena prediksi Mas Nanang di pertandingan ini bakal dimenangkan oleh Hamkam ya masih dengan skor 2-1. Dan di pertandingan ini Mas Nanang lebih fokus mengambil di handicap ya masih, menahan setengah. Untuk di pertandingan yang terakhir, seperti biasa Mas Nanang ada referensi untuk single bet ya masih. Langsung aja kita dulu di kedua tim itu. Ada Djurgården menjamu Värnamo, dan pertandingan ini akan disiarkan di kandang Djurgården pukul jam 10:30 waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Djurgården mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Värnamo hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Djurgården ya masih. Jelas prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini mengambil Djurgården. Dan untuk di pertandingan ini orang eneng head-to-headnya masih, mereka baru bertemu kali ini. Kita dulu kalau Djurgården di 5 pertandingan terakhir di kandangnya sendiri ya masih. DE ini cukup bagus ya masih, mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. 1 kali kekalahan pun gak ada ya masih. Di sini Djurgården cukup bagus.
Kita delok Parnamo kalau berkandang di kandangnya lawan ya Mas. Dia ini hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Parnamo untuk 5 pertandingan terakhir berkandang di kandang lawan cukup hancur ya Mas. Jelas di sini bakal dimenangkan oleh Djurgården ya Mas. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Djurgården mengefur Parnamo dengan handicap 1, 1/4 dan 1,5. Dan untuk di handicap yang di VAR waktu ada 1/4 dan 1/2. Dan untuk yang di bawah belum muncul lah masih karena osnya belum stabil. Untuk di over-under ada 2/4, 2,5 dan 2/3/4. Untuk di over-under VAR waktu ada 1 dan 1/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Djurgården dengan mengefur handicap 1/2 di VAR waktu ya Mas, ataupun di babak pertama. Karena prediksi Mas Nanang untuk di handicap full time, Mas Nanang orang yakin Mas. Mas Nanang lebih yakin mengambil di PUR setengah VAR waktu, karena di VAR waktu bakal ada skor 1-0 ya Mas. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 2,5 gol ya Mas, full time ya Mas. Karena prediksi Mas Nanang di pertandingan ini bakal berakhir dengan skor 2-1 ya Mas. Dan untuk di handicap VAR waktu untuk di over under full time, Mas Nanang dua-duanya fokus ya Mas. Oke Mas, sekian prediksi Mas Nanang, cukup sampai di sini. Untuk Mas yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang prediksi bola, mix parlay, single bet dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya Mas. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang orang eneng dipungut mahar sebesar pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk Mas yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang, digas Mas, gas, tapi jangan terlalu dibarbar ya Mas, ntar yang ada nungsep. Utamakan pakai prediksi sendiri, karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk Mas kalau wani ojo wedi-wedi, wedi ojo wani-wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya Mas. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.